Shalom gereja Tuhan. Selamat tahun baru 2021. Semangat baru di tahun yang baru. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita percaya bahwa di tahun yang baru ada berkat-berkat Tuhan yang baru atas hidup kita. Amin. Ya, berikut berita MS update yang baru di tahun ini. Let's check it out, guys. Oke, doa puasa pengerja dan jemaat akan dilakukan pada setiap hari Sabtu pukul 10 pagi hingga jam 12 siang di Zoom meeting di tempat ini. Oke, jangan lupa untuk tetap berdoa dan berpuasa bagi kota, keluarga, bahkan Indonesia. Karena kita tahu bahwa hari-hari ini akan ada penuaian-penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Tetap berdoa dan tetap semangat. Cool Community of Love akan diadakan setiap hari Kamis jam 7 malam sampai selesai ya di Zoom meeting di samping saya ini nih. Ajak teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara untuk mereka bertumbuh bersama dalam firman di tahun-tahun ini agar mereka semakin dimerdekakan oleh firman. Haleluya. Kita percaya bahwa gerakan Roh Kudus sedang melanda di gereja-gereja Tuhan di akhir zaman ini. Mari Bapak Ibu, mari kita bergerak untuk berdoa bersatu bersama-sama. Dan mari kita baca deklarasi Pentakosta ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mulai minggu ini, ibadah akan dilakukan secara on-site. Sesuai protokol kesehatan, untuk keterangan dan info lebih lanjut dapat menghubungi nomor berikut ini, 081 22 809 2112. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di Bali, boleh dapat memberikan persembahan khusus atau persembahan sulung ataupun perpuluhan rekening BCA di samping saya ini. Mari kita mendukung gereja-gereja Tuhan hari-hari ini dengan semangat yang baru di tahun 2021. Tetap semangat, tetap berkarya. Saya Ronald, pamit diri, and God bless you. Jangan lupa bahagia. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun saudara berada. Mari kita mulai ibadah kita. Sebelumnya saya mau membacakan di Yesaya 31 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Ya, melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka. Demikian juga Tuhan Yesus, firman Tuhan bekerja atas kita untuk melindungi, menyelamatkan, memelihara dan menjauhkan dari celaka. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Engkau Allah kami yang dahsyat. Engkau Allah kami yang luar biasa. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang tahun 2020. Dan kami percaya Tuhan, tahun 2021 Engkau memberikan kami kemenangan, Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami kesembuhan, Engkau memberikan kami jalan keluar.
karena kami memiliki Allah yang luar biasa, karena kami memiliki Yesus. Yesus Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu. Bahkan kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Tuhan, Roh-Mu ada di tengah kami, memulihkan setiap kami. Engkau baik, sangat baik dan teramat baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk kembali saudara. Mari kita sembah Dia. Katakan Tuhan Yesus baik. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Yesus. Kerinduan kami menyembah-Mu Tuhan. Kerinduan kami memuji-Mu. Sekiara lama-lama ya syande. Haleluya, haleluya. Shikina maya lama-lama ya syande. Engkau kekuatan, Engkau perlindungan, Engkau jalan keluar. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami mau masuk hadirat-Mu. Penuhi hidup kami, penuhi tempat ini. Haleluya. Syara lama-lama ya syande. Di sini Tuhan, Kau memenuhi setiap kami Yesus. Syara lama-lama. Syara lama-lama. Lebih lagi kami mau masuk hadirat-Mu Tuhan. Syara lama-lama ya syara. Oh Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, amin. Haleluya. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Sama-sama. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukur, persembahkan Tuhan yang terbaik bagimu. Mari bawa korban syukurmu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa
Mari yang rindu katakan sekali lagi, saat ku masuk. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, haleluya, ku tersungkur dan sembah. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik Lagi saat ku masuk. saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Korban syukur, Haleluya. tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Lebih lagi bawa korban syukur. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Engkau baik Tuhan. Maya Shande, mari nikmati hadirat-Nya, nikmati kebaikan-Nya. Engkau baik Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku, ku mau berkata, Engkau baik. Engkau kita bersaat teduh sejenak, bersekutu pribadi lepas pribadi dengan Tuhan Yesus.
Roh Kudus ada di tengah-tengah setiap kita. Kami menyembah. Roh Kudus mau penuhi setiap kita. Mengalirlah Tuhan. Ini waktumu Tuhan. Mengalirlah Roh Kudus. Ini waktumu ya Roh Mengalirlah Kudus. Yesus. Mengalir, mengalir. Si namanya siki namanya penuhi kami Yesus. Jesus, Jesus, Jesus. Mengalirlah Oh, haleluya, haleluya. bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Sama-sama katakan mengalir. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini,
Kudus. Di tempat ini Roh Kudus. Lebih lagi katakan, Yesus, mari jemaat sendiri katakan mengalir. mengalir kuasa Roh Kudus. Syakara namanya syadadadada. Oh syikia dadadadadada. Ya dadadada maya lalamalalamalaya syande. Syikina maya lalamalalamalaya syande. Lebih lagi mengalir. Yes. Kau mengalir di tempat ini Tuhan. Syarara. Lebih lagi Tuhan. Mengalir, Mengalirlah kuasa Roh Kudus. ini kami Tuhan. Mengalirlah Dengan segala keberadaan kami, ini kami Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Roh Kuasa Roh di tempat ini. raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus namanya, Yesus namanya, haleluya. 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 Lebih lagi kamu mau mencintaimu Yesus. Kami mengangkat tangan kami. Sungguh kami mau mengasihimu lebih lagi Tuhan. Sungguh ku rindu menyatakannya. Aku mengasihimu. Yes, Ku cinta Kau Yesus.
betapa aku mengasihi. Sama-sama, Engkau Tuhan dan Rajaku. Engkau Allah dan Rajaku, Kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Sekali lagi katakan, ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah, Engkau Allah. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kekasih dalam hidupku, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Sekali lagi, Engkau Allah dan Rajaku, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai prophetic preaching atau khotbah profetik. Khotbah profetik adalah khotbah yang disampaikan dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus agar kita dapat melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Pada kondisi demikian, seorang pengkhotbah dapat menangkap pesan dan tuntunan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus untuk dilakukan pada saat tertentu. Dengan demikian, ada 3 unsur minimal yang harus dipenuhi dalam khotbah profetik. Pertama, hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus. Khotbah profetik bukanlah khotbah asal-asalan tanpa arah, tujuan, dan dasar yang tidak jelas. Seorang hamba Tuhan yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus dimungkinkan untuk menangkap pesan profetik dari Tuhan untuk diperkatakan kepada umatnya. Seseorang yang mungkin bukan dari golongan Pentakosta dan tidak mempercayai bahwa karunia-karunia Roh Kudus masih ada di zaman sekarang ini, mungkin tidak sependapat dengan konsep khotbah profetik ini. Akan tetapi, hal itu tidak menjadi alasan seseorang untuk menghakimi bahwa praktek spiritualitas Pentakosta ini adalah hal yang salah dan tidak biblikal. Kedua, petunjuk atau arahan Tuhan.
Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 2, dikatakan bahwa sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ini merupakan gambaran bahwa insan Pentakosta juga dapat menerima perintah dan tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus. Dalam ayat ini tidak dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-murid melalui firman Tuhan yang tertulis, melainkan melalui Roh Kudus. Hal inilah yang mendasari bahwa pengkhotbah Pentakosta cenderung membawa dimensi yang baru ke dalam persiapan khotbah, yaitu dengan menafsirkan ayat demi ayat di dalam konteks Alkitab dan tuntunan Roh Kudus untuk pendengar di zaman now. Yang ketiga, kehendak Tuhan pada zaman now. Ciri khas dari khotbah profetik adalah bagaimana memaknai firman Tuhan yang tertulis menjadi tuntunan roh kepada jemaatnya di setiap zaman. Kita percaya firman Tuhan berlaku dan aplikatif dalam setiap kondisi dan situasi. Nah, hal ini membutuhkan kepekaan dalam mendengarkan suara Roh Kudus atas apa yang Tuhan sedang katakan. Sebagai contoh, di dalam 2 Samuel 5 ayat 17-25, Daud sedang berperang dengan orang Filistin. Sebelum Daud maju berperang, dia bertanya kepada Tuhan untuk strateginya. Dan Tuhan menjawab, majulah. Maka Daud maju dan memukul kalah di tahap pertama. Lalu beberapa ayat setelahnya, orang Filistin mau melawan lagi. Dan apa kata Tuhan? Sekarang kata Tuhan, bukan majulah, melainkan janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Inilah yang dikatakan orang Pentakosta ketika kita menekankan khotbah profetik yang mengikuti tuntunan roh. Kalau Daud tidak bertanya dan mendengarkan Tuhan pada serangan yang kedua, bisa jadi dia kalah karena berasumsi strategi Tuhan sama dengan yang pertama. Umat Tuhan di zaman now juga harus peka dan dengar-dengaran dengan suara roh. Apa yang menjadi tuntunannya hari demi hari dan minggu demi minggu. Sehubungan dengan pembahasan ketiga unsur khotbah profetik di atas, maka pesan Tuhan dalam khotbah profetik terkait menengking badai dan masuk dalam persembunyian bukanlah sebuah inkonsistensi maupun khotbah plin-plan yang membuat jemaat bingung, melainkan pesan Tuhan yang progresif terkait dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus disampaikan kepada jemaat untuk dilakukan. Alkitab juga memberikan contoh yang sangat kuat tentang khotbah profetik, di mana para rasul mencari solusi atas sebuah masalah dengan tuntunan Roh Kudus, firman Tuhan, dan komunitas orang percaya saat itu. Di dalam Kisah Para Rasul 15, di sana sedang terjadi masalah di gereja mula-mula, di mana orang non-Yahudi diminta untuk disunat dan mengikuti hukum Musa. Apa yang para pemimpin lakukan di dalam memutuskan hal tersebut? Kisah Para Rasul 15 ayat 15-17, Yakobus mengutip firman Tuhan dari Amos dan dia menafsirkan ayat tersebut menurut konteks pada zaman itu dengan menyederhanakan ratusan hukum Taurat menjadi beberapa hal saja, yaitu tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, jauh dari percabulan dan daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Ketika mereka mengirim keputusan itu kepada gereja-gereja, itu adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Ini adalah contoh nyata dari khotbah profetik yang menjawab masalah. Yakobus mengutip firman Tuhan dari kitab Amos dan bersama komunitas yang dipenuhi Roh Kudus menafsirkan dan memberikan pesan profetik untuk gereja mula-mula di zaman itu. Hal inilah yang mendasari bagaimana seorang pengkhotbah yang dipenuhi Roh Kudus harus bisa memberikan tuntunan kepada jemaat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pada zaman now. Kesimpulannya, khotbah profetik merupakan khotbah yang dihasilkan dari pengkhotbah yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus, di mana kondisi tersebut memungkinkan seorang pengkhotbah untuk mendapatkan tuntunan, arahan, dan pesan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus. Sebagai insan Pentakosta, kita juga menerima dan merindukan khotbah-khotbah yang profetik di seluruh komunitas kudus dimanapun kita berada. Pesan profetik ini memungkinkan seseorang untuk menangkap dan melakukan apa yang menjadi kehendak dan tuntunan Tuhan pada zaman di mana ia hidup. Sehingga dengan penuh keyakinan kita menjalani kehidupan yang berkemenangan bersama Tuhan. Amin. Saudara,
Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Betul Tuhan, seperti pujian nyanyian kami boleh bersyukur karena kami tahu siapa Tuhan kami dan betapa Tuhan mengasihi setiap kami. Seberat apapun jalan yang akan kami lalui, yang telah kami lalui, tapi kasih-Mu itulah yang menopang kami. Kasih-Mu pula yang menyertai kami dan kami tahu ada pengharapan di depan buat kami. Terima kasih Tuhan, tiada yang lain, kami selalu bersyukur. Kami boleh punya Tuhan yang begitu luar biasa. Sebentar kami akan sama-sama belajar kebenaran firman. Layakkan sucikan setiap kami. Buat hati kami supaya bisa memahami dengan benar dan meyakininya. Mungkin pikiran kami enggak mampu. Atau ada hal-hal yang mengganggu kami. Kami percaya Roh Kudus akan bekerja. Selalu bekerja sehingga kami memahami apa yang menjadi pesan firman-Mu. Tolong hamba-Mu yang tidak lebih dari siapapun, yang penuh dengan kelemahan dan perlu belajar juga supaya hamba-Mu mampu melayani Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, shalom. Ya, saya dikasih waktu kurang lebih 30 menit ya Pak Tim. Ya, Ibu Gembala. Sorry, saya jangan takut sama saya, setahu saya masih sehat ya. Saya cuma karpet ini saya alergi berat ya. Jadi nama saya Pendeta Effendi, saya baru pindah ke Bali 2 tahun ini dan saya tidak mengembalakan, saya lebih kepada pengajar dan pengkhotbah ya. Pak Tim adalah teman belajar bersama dengan saya sehingga saya diberi kesempatan untuk boleh bersama-sama belajar. Oke teman-teman, saya coba ya PowerPoint saya, semoga oke, terima kasih. Oke. Saudara-saudara, tema kita siap menghadapi akhir zaman. Saya ingin bertanya terlebih dahulu buat Bapak Ibu. Akhir zaman itu bayangan kita seperti apa sih? Menakutkan atau menyenangkan? Atau berkat atau kutuk? Saya pernah diminta bicara di Surabaya di satu kelompok. Mereka kasih judul, akhir zaman itu berkat atau kutuk? Banyak orang berpikir ketakutan dengan akhir zaman. Saudara-saudara, setelah kita belajar firman ini, semoga pandangan-pandangan kita yang mungkin menakutkan itu ada perubahan. Oke? Dan terlebih lagi, ini kan disiarkan. Saya tadi minta Pak Tim, tolong saya bagikan ke beberapa orang, karena 2 hari yang lalu ada yang WhatsApp saya terkait dengan videonya seorang yang menyatakan bahwa bla 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 ada chip segala macam. Kita bersyukur bahwa Ketua GBI Pak Rubin sudah berikan penjelasan dan saya sependapat dengan beliau. Ya, nggak usah aneh-aneh lah. Oke, kita belajar yang benar aja apa kata firman. Kita siap menghadapi akhir zaman. Engkau nggak siap, salahmu sendiri. Akhir zaman itu pasti terjadi. Kalau saya semakin cepat semakin baik. Kok diam semua? Takut ya? Enggak, jangan takut. Kalau kita ngerti itu, luar biasa. Saudara-saudara, saya akan bawa dari Yudas ya. Sedikit aja gambaran buat kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu. Apa nasihatnya? Supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Saudara, saya sangat percaya, saya dosen ya, ngajar teologi di S1, S2. Banyak orang itu bingung mengenai, Pak kita ini kalau percaya pasti selamat enggak? Pasti saya beritahu. Cuma masalahnya engkau percaya atau enggak? Kalau engkau percaya pasti selamat. Urusan selamat itu urusannya Tuhan, anugerah, betul enggak? Cuma masalahnya kita ini orang percaya enggak?
Seringkali orang itu tidak ngerti, ngurusi urusannya keselamatan pasti atau tidak, tapi dia sendiri tidak memastikan bahwa dia orang percaya. Itu loh konsepnya. Sama dengan ini, saya kalau hari ini saya warga negara Indonesia, saya punya hak dan kewajiban. Tapi kalau saya hari ini melepaskan atau membela negara lain, berperang untuk negara lain, sorry, pemerintah Indonesia mungkin gak peduli dengan saya. Terus nyalakan pemerintah, gilakah kamu? Jadi kita pastikan posisi kita, urusannya Tuhan pasti terjadi. Urusan kita harus benar-benar tahu status kita. Jelas sampai sini ya? Saya tanya Pak Tim, jemaatnya kira-kira kalau saya ajak ngomong agak berat, bisa enggak? Oh bisa sekali, oke. Serius saya ngomong, saya pernah ngomong di sebuah gereja, saya ajak ngomong berat-berat, mereka bingung. Karena bahasa Indonesia mereka terbatas. Jadi terpaksa saya pakai bahasa Indonesia yang sederhana, versi Effendi. Oke? Jadi saya agak sedikit kalian berpikir. Saudara-saudara, kalau Bapak Ibu pulang baca ayat 3 sampai 16, itu berbicara apa? Bagaimana Tuhan itu melalui firman-Nya menjelaskan bahwa ada orang-orang yang hidupnya semakin hari semakin tidak karuan, dan Tuhan mengingatkan bahwa nanti akan terjadi penghukuman. Nah, tetapi bagaimana dengan kita? Ada orang-orang yang hidupnya tidak karuan. Bapak ya, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan nafsu mereka dan menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara, saya punya teman, saya nggak sebut nama di Surabaya. Saya kemarin baru bisa kontak dia. Istrinya pesan sama saya, dia tuh Kristen duluan daripada saya. Bapaknya orang terkenal. Dia sekarang itu anti sama gereja-gereja, bawa-bawa gereja, apa sama pendeta. Tapi sama saya dia nggak berani anti, karena Pak Konconi Dewi. Temennya sendiri. Saya deketi dia. Wah begitu ngomong sama dia chat, dah sampai 10 chattingan, langsung dia berkata, pendeta-pendeta itu ya, gila nih jual-jual ayat, cari perpuluhan, cari duit, cari kekayaan. Baru chatting nggak sampai 10, Pak Tim nggak percaya boleh lihat chatting saya. Artinya apa? Sakit hatinya banyak. Karena Pak tingkah laku saya coba santai aja, saya bilang, Dek, orang itu jangan lihat jabatannya. Jangan lihat, pendeta itu bisa dibeli kok jabatannya. Yang kita lihat apa? Dari buahnya. Oke? Jangan terkagum-kagum. Iblis saja bisa nyamar jadi malaikat. Kalau kamu masih kena tipu, sih goblok siapa? Saya bilang. Jadi Alkitab itu kalau kita baca baik-baik itu jadi pinter, gak gampang ketipu. Saya ingin jemaat kita jadi pinter. Amin. Ini loh kalimatnya, membangun murid menjadi mempelai. Saya mau tanya, siapa di sini yang sudah menikah? Yang belum menikah? Oke, permisi adik ya. Saya bukan cari istri, saya sudah masih punya istri. Mungkin cari menantu ya. Adik ini ya, yang bajunya lucu ya. Boleh saya ngocak ngomong? Ya kamu, boleh. Kamu kepingin gak cari suami, pacar yang... Hah? Tentu kamu ingin yang smart, betul nggak? Saya nggak bilang bahwa pinter itu berarti sekolahnya bagus, kepinteran IQ, kepinteran itu macam-macam, kepandaian itu macam-macam, betul nggak? Tapi nggak mau kan ngaplo punya yang goblok-goblok nggak karu-karuan. Bukan berarti orang goblok nggak ada jodoh, nggak. Konteksnya beda, oke? Jadi kita ingin belajar yang benar. Saudara-saudara, kalau Bapak Ibu baca itu bicara sampai 16 itu bagaimana Tuhan itu. Kalau orang-orang seperti ini yang terjadi, mereka tuh hidupnya itu pasti mengalami hukuman. Pasti saatnya akan tiba. Bagaimana dengan kita? Orang percaya. Kita harus berbeda. Yaitu mempersiapkan diri menghadapi akhir zaman. Saudara-saudara, saya ingin memberitahu Bapak Ibu. Ada hal-hal tertentu dalam hidup kita boleh lakukan. Dan itu tetap akan terjadi bahwa akhir zaman. Kita misalnya contoh, kita hidup sehat, kita tetap menanam pohon supaya terjadi penghijauan. Tapi menanam pohon reboisasi kayak apapun tetap dunia akan kiamat. Bahasanya gitu. Oke? Dunia mobil-mobil sekarang karbonnya dicek segala macam, tetap akan dunia akan habis juga. Cuma itu mungkin memperlambat aja. Tapi bukan berarti kita di pantai buang sampah plastik sebanyak-banyaknya supaya cepat-cepat rusak semua, itu bukan gitu. Tapi engkau menjaga apapun tetap tidak bisa karena Tuhan punya sabda. Akhir zaman pasti terjadi dan itu pasti terjadi. Di kelas kita diskusi bareng-bareng. Seorang teolog menulis di dalam bukunya, dia berkata bahwa Alkitab
itu kurang lebih 1/4, 25% itu berisi nubuatan. Catat baik-baik. Dan 2/3-nya sudah digenapi. Akhir zaman itu sejak perjanjian lama sudah diberitahu. Daniel ada, Yeskiel ada semua. Oke, jadi saudara-saudara, kita tidak bisa mencegah akhir zaman, tapi kita bisa mempersiapkan diri. Itu tugas kita. Nangkep maksud saya? Saudara-saudara, kemarin Sanur hujan sepanjang hari. Kita nggak bisa mencegah, walaupun kita doa. Ya doa kan boleh minta apa aja, tapi Tuhan menjawab, tidak terserah Tuhan kan. Kita nggak bisa mencegah hujan itu turun, tapi kita bisa mempersiapkan diri. Caranya apa? Kalau mau keluar pakai payung. Sama. Jadi kita orang percaya jangan jadi orang percaya yang pasif, tapi kita dikasih Tuhan akal dan kemampuan mempersiapkan diri. Yang pertama, ingatlah selalu akan firman Tuhan. Pak Effendi kok selalu bicara ingat. Saya tidak akan bahas kalimat panjang, tapi saya akan menggali sedapat mungkin supaya Bapak Ibu bisa praktek. Coba perhatikan baik-baik. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu, saya garis bawahi, telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Berarti sudah dikatakan, sudah tertulis. Memang ini kan perjanjian baru, waktu itu secara dokumen belum tertulis, tetapi kita sekarang sudah tahu kan, tertulis. Artinya sejak perjanjian lama pun sudah diberitahu. Bahkan kalau kita tahu bagaimana Yesus di Matius 24 dan selanjutnya, Yesaya 24 misalnya, itu bicara juga akhir zaman. Kondisi-kondisi akan terjadi. Cuma masalahnya kita hari ini, kapan kita baca Yesaya itu? Bapak Ibu, sebenarnya Alkitab itu kalau kita ngerti, kita nggak usah tergila-gila sama tukang ramal-ramal yang berkata, oh nanti pesawat jatuh apa segala macam. Saya dengar kok ramalannya dia, saya berkata, begitu dikirim sepotong saya bilang, dia kan ngomongnya bulan Juli kurang lebih kan. Bukan Januari loh, Juli, Januari podo jene. Jadi nggak usah bingung. Kalau nggak terjadi berani nggak dia potong jari? Saudara itu pas. Tapi saya bersyukur Pak Gilbert sudah memberi penjelasan. Oke, saya nggak bela siapa-siapa, cuma saya berkata kita jadi orang yang pintar aja deh. Telah dikatakan, oke. Saudara-saudara coba perhatikan. Sebab mereka telah mengatakan, 2 kali kita diingatkan bahwa sebenarnya Alkitab itu lebih daripada cukup untuk kita pakai sebagai pegangan. Untuk kita percaya, masalahnya seringkali orang itu bingung dengan apa yang harus dilakukan, bertanya-tanya tapi nggak mau baca sebenarnya bukunya itu apa. Petunjuknya itu apa. Saya dulu tuh sangat telaten ya. Dengan orang-orang yang tanya. Sekarang saya nggak mau. Kenapa? Dalam pelayanan saya mulai 2007, ternyata banyak orang tuh hidupnya nggak mau belajar, maunya cuma tanya saya aja. Sekarang saya nggak mau. Mau tanya, belajar dulu. Baru kita diskusi. Kalau saya tiap kali tanya, Pak, chips opo? Bilang gitu. Mana di Alkitab ada chips? Coba kalau ada, mobil saya kamu ambil. Kalau enggak, jamu tak ambil. Mau enggak? Ini bukan toruan loh ya. Enggak ada kata chips. Itu kan overtext, kayalangnya orang. Tegas loh saya ngomong ini, jangan lagi ada yang tanya, Pak nanti di dalam vaksin itu ada chips. Chips opo? Di Alkitab mana ada chips? Mungkin aja ada chips, mungkin. Ini disiarkan jadi saya berani ngomong, gak apa-apa saya. Tapi di Alkitab gak ada kata chips. Itu kan, Halo, masih bangun semua? Saya semangat loh ini walaupun belum sarapan loh. Perhatikan baik-baik. Menjelang akhir zaman, saya kasih warna kuning. Kita akan bahas dulu apa dimaksud menjelang akhir zaman. Kenapa Pak Effendi kok khotbahnya berkata siap menghadapi akhir zaman. Saudara-saudara, kita siap menjelang. Karena kita sudah di menjelang akhir zaman. Akan tampil pengejek-pengejek yang hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Nanti kita akan bahas yang belakang ini. Tapi saya ingin berkata dulu, menjelang akhir zaman pengertiannya apa? Kapan itu Pak? Dari dulu Alkitab berkata akan datang kerajaan, akan datang. Saudara-saudara, kita tahu semua waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Oke? Tuhan tidak terikat waktu. Bagi Tuhan sebenarnya semua sudah terjadi. Sedus.
Tuhan itu sudah semua sudah terjadi. Betul, serius. Bagaimana kita mengetahuinya? Ini saya mulai kasih sedikit. Ini pesannya Pak Tim, Pak, teman-teman diajari sedikit. Oke, saya kasih sedikit. Saudara-saudara, inilah urutan peristiwa akhir zaman, kurang lebihnya begitu. Teman-teman gak usah foto. Saya bagi nanti. Silakan di copy yang pegang itu, dibagi ya. Gak usah kasih nama saya gak apa-apa. Mau dikasih boleh. Kalau ada berkat kalian ngajar dikasih per 10, ada dikasih berkat segala macam, gak usah transfer ke saya. Masukkan ke gereja. Loh serius nih. Kalian misalnya ngajar kelompok dikasih PK, gak usah kirim ke saya. Persembahkan untuk gereja. Oke, amin. Saudara-saudara, kita belajar sedikit. Saya menghalangi ya? Enggak ya? Oke. Kita ini di sini. Kelihatan nggak? Pak Yol, kelihatan Pak Yol? Church ya. Kita ini di gereja ini bukan gedungnya. Kita ini gereja. Ya. Kita nggak tahu ini kapan akan selesai. Tapi ada namanya rapture. Rapture itu pengangkatan. Terima dulu ini. Siapa yang diangkat? Orang percaya. Bapak Ibu orang percaya nggak? Akan diangkat. Pak Effendi ngarang, enggak, saya enggak ngarang, nanti tak tunjuk ayat-ayatnya dulu. Enggak mungkin saya itu bisa layar sekecil ini ayat semua tampil. Enggak, saya ngeluh nanti. Percaya dulu, nanti saya buktikan. Kita akan diangkat. Yang mati sebagai orang percaya akan diangkat. Yang hidup pun diangkat. Nanti kita akan diubah tubuhnya. Dalam sekejap, itu di 1 Korintus 15. Oke? Kemudian kita akan masuk ke pengadilan. Oke, bersama di atas ini. Pengadilan Kristus. Kata pengadilan Kristus sebenarnya bukan siapa yang salah, siapa yang benar. Kata yang dipakai di sini bema. Siapa yang terima hadiah, siapa yang hadiahnya liga, 2, 1. Jadi nggak ada hukuman. Karena kita orang percaya. Dosa kita sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Dia korban yang sempurna. Jadi kalau kita sudah ditebus, kita akan mengalami hukuman mati lagi. Kita terima hadiah. Hadiahnya apa? Sesuai dengan apa yang kita lakukan. Tapi keselamatan, anugerah. Oke, saya nggak bahas lebih jauh ini. Di dunia ini, berarti orang percaya sudah diangkat enggak semua? Setuju ya? Berarti yang ada di dunia ini siapa? Orang tidak percaya, mereka inilah yang masuk ke masa tribulasi. 7 tahun, masa kesukaran besar. Alkitab berkata sejak dunia dijadikan, sampai akan datang tidak pernah ada kesusahan begitu soro. Siapa yang ngalami di sini? Orang yang tidak percaya. Jadi Bapak Ibu gak usah bingung kalau engkau hari ini orang percaya. Jangan ditakut-takuti, Pak, nanti kita ini tidak bisa hidup, Pak. Semua harus pakai tanda nana. Kita nanti mengalami ini. Dek, Tuhanmu itu bukan Tuhan yang sakit jiwa. Engkau sudah percaya, engkau sudah ditebus. Kita ini diselamatkan. Bukan hanya di dunia ini. Yang paling gak mungkin kan jadi kasih, apalagi. Jadi yang akan memasuki sini adalah orang-orang yang tidak percaya. Ini ndak enak wes. Wes ndak enak. Jangan coba-coba jadi orang nggak percaya. Ndak akan kuat ndak kamu. Nyesel. Justru sekarang ini kita belajar ini. Kita ini nanti sesuai dengan khotbah ada tujuannya. Oke, saya nggak akan bahas ini. Tapi saya ngomong di sini, saya dosen. Kalau teman-teman bersedia saya ngajar di Onsun, boleh. Nggak usah kasih PK, Pak. Bener, Pak. Saya ikhlas. Saya hamba Tuhan, sudah dikasih Tuhan berkat. Saya mau memberi pengajaran yang benar. Oke, saya dosen resmi. Jadi bukan dosen gelap-gelapan. Ya, saya tercatat di beberapa STT. Ya, terserah kalian percaya nggak percaya, ya wis lah. Oke. Next. Sekedar tahu aja ya. Kita di mana? Di sini. Kita nggak tahu rapture itu kapan. Waktunya Tuhan datang di awan-awan kita nggak tahu. Catatan aja. Tuhan datang di awan-awan. Ini sama dengan kisah para rasul 1. Di mana Tuhan naik ke surga, dia akan datang di awan-awan. Oke? Tuhan nanti akan datang lagi kedua kali. Ini dia tidak mendarat, tanda kutip. Ini dia akan datang kedua kali mendarat. Untuk apa? Mengalahkan antikris.
Orang-orang yang nggak karu-karuan di sini tuh dibunuh. Di sini masih ada orang percaya, oke kita nggak akan bahas. Tetapi yang datang bersama Yesus itu siapa? Kita ini orang percaya. Datang bersama Yesus untuk mengalahkan dan memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun. Itu loh. Kenapa tubuh kita diubah waktu kita diangkat? Karena kita nanti akan kontak dengan manusia yang hidup di sini. Ingat tak waktu Yesus bangkit, masih bisa makan ikan bakar ya? Ngomong sama muridnya, betul enggak? Itulah kita nanti. Jadi mulai ngerti, wah enak ya jadi orang percaya ya. Yesus datang semakin cepat semakin baik. Jangan ditakuti Pak, nanti ini katanya ini, wah kita minumnya susah air laut jadi seperti darah. Bukan seperti darah menjadi darah, baunya udah karu. Pak nanti saya kan susah Pak, tidak bisa bisnis, tidak bisa apa. Dek, bisulan semua Pak, katal semua di karu udah bisa semua. Dek, itu bukan kamu. Halo? Orang percaya akan mengalami pengangkatan. Ayatnya di 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Sebab pada waktu tanda diberi, perhatikan baik-baik. Yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru sangkakala Allah berhenti. Maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu dibangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama mereka dalam awan menyusun Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan. Justru orang Kristen itu kalau takut sama akhir zaman itu malah bingung saya. Kamu kepingin ketemu Tuhan Yesus atau enggak sih? Loh kita di doa, Tuhan aku ingin mengalami perjumpaan dengan Engkau. Tuhan aku rindu, Tuhan aku ingin Engkau jamah, Tuhan aku ingin bersekutu dengan. Begitu Tuhan Yesus mau datang kok malah takut. Kalian normal tuh enggak sih yang kayak gitu? Justru kita ini seneng, wah Tuhan Yesus mau datang semakin cepat semakin baik. Setuju enggak? Siapa di sini pernah pacaran? Yang belum pacaran jangan angkat tangan nanti curcol ya. Oke? Kalau mau ketemu pacar kan rasanya aduh asik sekali ya. Aduh, nggak pernah ngalami itu. Oke, ini sorry ada sedikit pas mungkin layarnya nggak cocok ya. Kapan itu terjadi? Ini gambarnya lebih sederhana. Oke, kita orang percaya tidak akan masuk ke sini. Kita sudah diangkat. Wes terima itu dulu aja. Supaya kita nggak lama. Kapan? Pertanyaannya kapan ini kita mulai belajar. Segera sesudah siksaan pada masa itu. Kapan siksaan? Ini siksaan, ini kita bahas di Matius ini. Segera sesudah siksaan pada masa itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak berdaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Itu bicara apa di sini? Yesus akan datang kedua kali. Ini datang kedua kali. Pada waktu itu akan tampak anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi kok berubah ya. Akan meratap dan mereka akan melihat. Waduh kok berubah ini, sorry. Saya nggak tahu, mungkin PowerPoint saya. Coba kita buka Matius 24 ayat 30, saya akan bacakan. Atau bisa dibantu tampilkan di Alkitab kalian. Oke, pada waktu itu akan nampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap. Semua Oke, dan mereka ini siapa? Semua bangsa, setuju enggak? Semua akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ini bicara kedatangan Yesus kedua kali. Saudara-saudara, perhatikan kenapa saya bilang waktunya dekat. Menjelang, dari mana Pak Effendi tahu? Kurang lebihnya begini, Dik. Kalau 2000 tahun yang lalu, betul ya? Alkitab ini perjanjian baru tulis 2000 tahun yang lalu kurang lebih ya? Setuju aja lah kurang lebih lah ya. Ayat ini masuk akal enggak? Coba dipikir sih. Yesus datang. Siapa yang lihat? Paling yang bisa lihat cuma jarak 1 kilo, 2 kilo. Betul enggak? Itu pun kalau di atas bukit bisa lihat gini. Tapi kalau semua bangsa bisa lihat, masuk akal enggak? Tapi sekarang masuk akal enggak? Gol! Gol. Semua seneng. Betul enggak lihat sepak bola? Golnya kapan? Mungkin 0,00 sekian detik yang lalu. Hanya karena siaran cepat sampai. Setuju enggak? Jadi kalau kita mengerti ini berarti sebenarnya
teknologi manusia, kesiapan manusia itu sudah memungkinkan untuk melihat ini. Kembali lagi. Oke, jelas sampai sini alasannya? Kembali kita lihat. Tuhan Yesus di sini akan datang. Yang tadi seperti saya bilang Matius 30 itu. Berarti kalau tadi sudah memungkinkan teknologinya di sini, berarti ini kan sebelumnya, betul nggak? Berarti ini semakin dekat nggak ke kita? Cuma kita sampai sekarang nggak tahu tuh kapan. Cuma hari ini kalau Yesus mau datang, ini sudah memungkinkan kita untuk lihat. Seluruh dunia akan lihat siapa dia. Bisa nangkap maksud saya? Kalau 500 tahun yang lalu nggak bisa. 200 tahun yang lalu belum bisa. 50 tahun yang lalu masih belum bisa. Tapi hari ini bisa semua orang lihat. Artinya waktu itu semakin dekat. Oke. Ada yang berkata di 2 Petrus, ya. Wah ini kepotong semua, mungkin formatnya beda ya, sorry. Oke, orang berkata Tuhan itu sepertinya lupa. Enggak, Tuhan enggak lupa. Cuma Tuhan masih memberi kesempatan buat manusia untuk bertobat. Amin. Terus kita kembali, ayat 18. Sudah tahu kita hari ini menjelang akhir zaman. Apa harus kita lakukan? Nah, perhatikan. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil. Ini loh double-double, mungkin beda ya. Pengecek-pengecek yang hidup menuruti hawa nafsu mereka. Mereka telah dikuasai hanya oleh keinginan dunia ini dan hidup tanpa Roh Kudus. Perhatikan, ini bicara cara hidup mereka. Coba keluarkan lagi. Lah ini ketumpuk, sorry. Saya nggak tahu kesalahan di mana ya. Ini sebenarnya ayat 19. Saya kan bacakan dek ya, sorry ya. Ada kesalahan daripada sistem. Ayat 19, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan dunia dan hidup tanpa Roh Kudus. Saudara, bicara apa di sini? Kok nggak mau sekarang? Bantu saya ya. Oke. Saudara-saudara coba perhatikan. Ini bicara cara hidup, kehidupan, sikap perilaku. Cara hidup mereka itu menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Orang nggak percaya. Cara hidupnya orang nggak percaya. Mereka itu dikuasai oleh keinginan dunia dan hidup tanpa Roh Kudus. Perhatikan baik-baik. Ayat ini mengajar kita apa? Kalau engkau hari ini ingin berkata siap menghadapi masa depan, engkau dan saya harus berubah hidupnya. Itu toh. Engkau tidak bisa mencegah akhir zaman itu datang, tidak bisa. Tapi engkau dan saya harus berubah. Orang yang akan dihukum adalah orang yang hidupnya menuruti hawa nafsu. Orang yang hidupnya dikuasai oleh keinginan dunia. Orang yang tanpa Roh Kudus. Dengan kata lain, inilah orang yang tidak percaya. Bukan bicara daripada cara hidupnya, tapi lebih menunjukkan ini loh indikasi, indikatornya bahwa itu bukan orang percaya. Kenapa? Kadang-kadang orang suka berargumen, Pak orang Kristen tapi kok berselingkuh ya? Orang Kristen, justru kenapa ya gak dikasih orang Kristen di sini? Tapi lebih kepada cara hidup. Dari buahnya kita tahu orang ini siapa. Jelas sampai sini? Jadi kalau engkau dan saya hari ini KTP-mu punya 5, semua Kristen, tambah lagi plus, nggak ada artinya. Kalau hidupmu masih dikuasai hawa nafsu. Karena itu tidak menunjukkan orang percaya. Orang percaya adalah hidupnya dikuasai oleh Rohku. Hendaklah hidupmu dikuasai, dikendalikan, kata plero. Itu artinya engkau dan saya hidupnya dikendalikan Roh Kudus. Justru Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan hari ini? Ingatlah firman Tuhan. Ingat itu bukan sekedar ingat. Ingat itu artinya engkau pada saat melakukan, engkau berjalan. Bener enggak Tuhan ya, ini mau. Ingat, bukan hanya bicara ingat. Tahu enggak. Ingat itu artinya, kalau ayat ini melihat bagaimana kita bicara cara hidup kita. Ini bicara cara hidup semua. Jadi saudara-saudara, saya nggak tahu bahwa di sini judulnya membangun murid menjadi mempelai. Saya ketik duluan, saya nggak tahu benar. Perhatikan baik-baik. Kehidupan orang percaya haruslah tidak sama dengan mereka. Justru kehidupan kita haruslah sesuai dengan firman. Ingat firman, maksudnya ingat itu engkau jalan, engkau lihat, engkau jalan, engkau cek. Iya benar nggak Tuhan? Adalah mempersiapkan diri kita sebagai mempelai Kristus. Akhir zaman kedatangan Tuhan, kalau engkau nggak siap,
Kita aja nggak mau kok mempelai yang nggak karu-karuan. Betul nggak? Siapa hari ini mau kawin jam 12 siang pemberkatan, jam 11 masih di pantai olahraga jogging belum mandi? Ayo. Permisi Bu Gembala, Pak Tim permisi. Waktu ibu menikah itu pakai acara resepsi Bu. Ya ibu ibadahnya jam berapa Bu pemberkatannya Bu? Jam 10, ibu bangun jam 3 atau jam 4 Bu? Betul enggak? Iya Bu ya, jam 3 dan 4 ya. Dan 1 minggu sebelumnya sudah dilulur, dimandiin, cuci muka. Betul enggak? Pak Tim juga, saya ini sekali seumur hidup saya tok. Saya pakai lipstik. Alis saya digambar. Waduh saya bilang istri saya, waktu itu saya kan belum betul-betul dalam Tuhan, masih setengah-setengah atau 3 perapat, maka mungkin seperempat. Saya bilang, saya tahu kenapa saya nggak mau kawin lagi. Gara-gara kalau mau kawin itu ribet. Laki-laki matanya tawar. Hidung saya ditawarin. Cet. Dikasih listrik lagi. Maaf ya, istri saya pakai listrik, saya nggak mau cium kok. Apalagi saya pakai listrik. Rasanya kayak apa gitu. Saudara, kita aja mempersiapkan diri, apalagi kita menyambut Tuhan. Kalau engkau dan saya tidak mempersiapkan diri, saya mau tanya. Apakah engkau menghormati Tuhan? Engkau mencintai dia? Ayolah, berubah. Oke? Ingat itu bukan sekedar iling. Ingat itu artinya setiap langkah hidup kita, kehidupan kita berjalan. Karena kita tahu kita dalam mempelai Kristus. Amin. Oke, yang berikutnya. Waktunya saya lebih rasanya ya. Nggak apa-apa ya. Saya nggak apa-apa loh Bu, bener sampai jam 3 pun nggak apa-apa saya. Tolong dibantu Dek, saya nggak pegang ini ya, adik bantu saya ya. Oke Dek, makasih. Oke, yang kedua. Iman yang semakin bertumbuh dengan benar. Next. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku. Nah, tadi bicara situasi yang terjadi. Bagaimana dengan kita? Apa harus kita lakukan? Kamu saudara, bangunlah dirimu sendiri. Nah, kita ini harus kuat. Harus bangun diri sendiri sama pemuritan lo, menjadi murid lo. Di atas dasar imanmu yang paling suci. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Saya akan bahas satu-satu. Pertama-tama bangunlah diri sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci itu apa? Kebenaran ajaran daripada Yesus Kristus. Jadi jangan gampang katanya Pak. Saudara-saudara, saya sangat menghargai pendeta-pendeta. Saya hidup hari ini punya 2 pendeta yang sangat saya hormati. Orang yang sangat sederhana, yaitu pendeta Lim Iciao dari KKI waktu saya masih muda. Yang kedua ada pendeta Eliasiao, orang sederhana. Pak Eliasiao itu kalau khotbah sederhana sekali. Tapi saya itu nurut sama mereka. Kenapa? Ya bagi saya, mereka itu gembala saya. Apakah Pak Xiao nggak pernah sampai kepleset khotbah, salah sebut? Pernah. Pada saat dia salah sebut, saya tahu, oh dia kepleset doang. Bisa nganggap ya, bukan maksudnya seperti itu. Saya pun hari ini rekaman kalau dicek bisa aja kepleset. Tapi kita kalau belajar, oh maksudnya dia bukan begitu. Namanya pendeta kan juga bisa salah. Pendeta juga manusia. Betul nggak? Jadi kalau kalian mengharapkan Pak Tim sama Ibu itu sempurna, keliru. Yang bodoh itu kita. Mereka manusia, pasti bisa salah ayat, salah apa, bisa. Tapi masalahnya kita ini, ayo sama-sama kita bangun. Bangun itu, ya ini ada pemboro Pak Yol di sini. Bangun itu artinya apa Pak? Kerja, mempersiapkan dari dasar terus. Dasarmu itu apa? Jadi hari ini jemaat kalau engkau mau siap, bangunlah dirimu di atas ajaran Kristus. Jadi jangan gampang terpengaruh katanya. Saya itu, ya mungkin cara saya berbeda. Saya sebagai tips, tidak mempengaruhi kalian. Kalian mau silakan, tidak mau tidak apa-apa. Nanti ketemu di surga juga sama-sama. Saya baca Alkitab itu enggak seperti orang, satu hari 3 pasal, enggak. Kadang-kadang saya baca 1 ayat itu bisa 2 minggu. Tapi saya hafal di luar otak dan saya renungkan. Dari 5W satu hanya. Maksudnya apa? Bagaimana caranya supaya saya bisa? Kenapa Yesus ngomong gini? Alasannya apa? Bagaimana? Terus saya ngelola. Justru sebenarnya saya lebih muda. Cuma karena kakek mikir jadi berkerut-kerut.
Saya untuk persiapan khotbah ini 2 hari, 3 hari ini saya pagi-pagi bangun tuh merenung. Kayak Tuhan kasih saya perenungan, iya kamu bicara ini. Saudara-saudara, itu yang kita lakukan. Bangun diri kita. Kenapa? Yang kedua, berdoalah dalam Roh Kudus. Itu bedanya. Kita sama orang gak percaya, mereka tanpa Roh Kudus. Kita berdoa dalam Roh Kudus. Artinya engkau dan saya berdoalah sebagai orang percaya. Amin. Orang percaya berdoa bukan minta berkat saja. Saya tidak bilang berdoa minta berkat, tidak. Berkat itu macam-macam. Saya minta selamat, bisa melayani itu berkat. Saya juga bisa melayani orang juga berkat. Saya bisa berbagi untuk berkat. Semua. Tapi berdoalah dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus. Berdoalah berserah di bawah kedaulatannya Roh Kudus. Saya berdoa bagi orang yang sakit. Ada yang sembuh, ada yang mati. Terus saya marah sama Tuhan. Saya minta, tapi Tuhan kan punya keputusan. Saya dikasih Tuhan mengerti, memahami. Kenapa Tuhan harus ngambil keputusan itu? Jadi orang percaya itu hidupnya dikuasai Roh Kudus. Kita ini beda sama orang yang tidak percaya tanpa Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu kalau engkau berdoa, sebelum engkau berdoa yakinlah engkau betul-betul percaya. Percaya sama siapa? Bukan percaya jawaban doamu, tapi percaya kepada siapa engkau berdoa. Dan Roh Kudus itulah yang akan membantu kita. Mengungkapkan seperti katakan di Roma. Amin. Oke. Ini bisa dieksposisi banyak, tapi waktu saya nggak banyak. Next. Oke, kebanyakan kebablas. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Kenapa dikatakan peliharalah dirimu? Karena banyak orang nggak sabar dengan situasi yang begitu banyak. Mereka terpengaruh dengan situasi teman-temannya mulai berubah. Mereka terpengaruh dengan kondisi yang berat. Mereka mulai terpengaruh. Ayat ini diberikan kepada kita saudara-saudara. Selain kau membangun dirimu berdoa, engkau harus pelihara itu. Karena kita ini gampang goncang. Apa disebut pelihara? Artinya engkau dan saya harus betul-betul memperhatikan. Harus betul-betul mentahu kondisimu. Saya punya anjing. Namanya Brandy. Usianya sudah hampir 11. Saya sebelum saya tidur. Tiap malam saya ngambil air. Apa yang saya lakukan? Saya nyalakan HP saya karena kamar saya sudah gelap. Ngecek tempat minumnya Brandy itu ada air enggak. Itu namanya saya pelihara dia. Oke. Bulan 9, setiap kali bulan 9 saya pakai ke dokter hewan untuk suntik. Supaya dia nggak kena sakit. Itu namanya pelihara. Bagaimana dengan diri kita? Kalau engkau hari ini menghadapi situasi ini, engkau tidak memelihara. Pak, bagaimana caranya pelihara? Seperti kita ibadah. Baca firman. Saya juga sekarang banyak mendengar dari pengajar-pengajar yang luar biasa. Walaupun mungkin mereka secara akademis gelarnya di bawah, tidak sebanyak saya, tapi mereka lebih pintar dari saya. Yang namanya gelar itu kan, saya kebetulan ngambil jalur ini, mereka lebih dalam di sini, kan ada bedanya lah. Mereka bagus-bagus, saya malah oh iya ya, bagus ya. Bahkan saya ikut satu training, saya nggak tahu Pak Tim ikut enggak. Yang ngajar tuh S2, anak-anak umur 30 tahun, ada beberapa S3. Saya dosen khotbah juga, dosen taksir. Tapi mereka ngajar, saya bilang wah bagus ya. Jauh lebih bagus dari saya. Karena mereka anak millennials. Kita ini udah kuno, PowerPoint saya berubah. Dulu gambar saya itu kalau Yesus naik ke surga, saya gambarnya Yesus naik ke surga. Orang lihat, Pak itu apa tuh 16 ya Pak? Berubah, Pak Tim lagi kerja di teknologi. Oh pasti HP berubah-ubah. Dulu HP saya segede tempat minumnya anak kecil itu. Semua berubah. Tapi kita apa yang kita lakukan? Kita juga harus berubah. Menghadapi situasi kita justru harus makin memelihara diri kita. Kita pelihara untuk apa? Karena saatnya Tuhan akan datang. Perhatikan baik-baik. Untuk hidup yang kekal. Kita dalam penantian itu bosan enggak? Siapa di sini menanti enggak bosan-bosan? Menanti dilamar, menanti jawaban pekerjaan, menanti. Saya nunggu istri saya untuk jawab, ya mau jadi pacar saya itu setahun loh. Kurang 3 hari saya bilang, kalau 2 Agustus dia nggak jawab, saya pindah ke lain hati. Ternyata 29 Juli tahun 1983 dia bilang, iya aku mau jadi pacarmu. Oh, kurang 3 hari, gua pindah ke hati lain. Tunggu setahun, capek nggak? Jadi PBSI, tahu PBSI?
Pacar bukan, sopir iya. Capek toh? Nah, saudara, tapi kita menunggu itu bukan sesuatu yang sia-sia karena kita menanti Yesus Kristus. Itu kita harus pelihara. Amin. Iya. Yang ketiga, tadi bicara situasi. Bagaimana membangun diri kita. Terus apakah kita hidup untuk diri kita? Oh enggak. Poin ketiga, ingin berbelas kasihan kepada siapapun. Next, ini hukum kasih. Dalam situasi yang sulit menjelang akhir zaman, tetap kita melakukan hukum kasih. Oke, next, Dik, tolong dibantu, Dik. Pertama, kepada yang ragu-ragu, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Pertama, kepada mereka yang ragu-ragu. Saudara-saudara, mungkin hari ini engkau termasuk orang yang ragu-ragu. Saya banyak ketemu orang yang ragu-ragu. Contoh ya. Ada orang tanya saya, Pak, kalau kita ini ada orang mati. Siapa di sini latar belakang budayanya Chinese? Orang mati masuk peti. Boleh nggak kita lihat? Nah, kalau orang Tionghoa nggak boleh kan? Jangan lihat. Orang tutup peti, jangan lihat. Petinya masuk ke liang lahat, jangan lihat. Kalau ada orang seperti itu, jujur saja, dia lebih takut sama peti daripada imannya lebih. Kalau saya ketemu orang kayak gitu, betul jenazahnya mau masuk, kepalanya tak buntir. Lihat, Pak. Pernah ai saya tak gituin. Ai saya ini orang Kristen. Sebelum saya jadi Kristen, dia sudah Kristen. Tapi begitu ada ai saya satu meninggal, ini misalnya petinya ya, dia noleh, pura-pura ngobrol. Aku dari belakang lagi, ai lihat loh. Nanti enggak bagus itu. Apanya enggak bagus? Kamu nasibmu tergantung Tuhan atau tergantung peti mati itu? Itu orang-orang Kristen yang masih ragu-ragu. Banyak orang-orang Kristen yang hidup di sekitar kita itu masih dipengaruhi oleh budaya. Saya kemarin, beberapa waktu yang lalu lah. Ada orang melakukan pelepasan. Wah, acaranya saya lihat, loh ini cara Kristen atau cara keyakinan lain ya. Kalau saya pelepasan tuh enggak usah pakai macam-macam lah. Doain aja lah. Bukan kita kok. Dia pakai celap-celup. Dari jauh kayak neraka dalam itu sampai orang tanya, Pak itu balian ya? Tahu balian ya? Saya malah nggak ngerti. Balian itu apa? Dukun Pak. Hah? Saya deketi dia. Ibu permisi ya. Ibu sedang apa ya? Saya ini sedang pelepasan. Oh saya pura-pura aja. Pelepasan apa Bu? Oh ini cara Kristen. Hah? Cara Kristen, tak lihat wajahnya, untung bukan murid kita, Pak. Saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak ngajari kamu seperti itu budaya. Gak usah juga teriak-teriak tengkang-tengking itu. Ada orang kerasukan itu, orangnya bukan kaget, budek malah. Loh saya punya dosen yang ngajari kita, orang bule, dia bilang, kita itu tidak usah teriak-teriak, cukup. Mau tengking-tengking aja, dalam nama Tuhan Yesus, kuasa gelap pergi. Daripada kamu teriak-teriak, nanti orangnya nggak sembuh malah kaki ke telinga, repot kamu ke THT. Saudara-saudara, banyak orang di sekitar kita itu hidupnya kayak gitu. Tahun baru, nggak boleh. Ini beda sama COVID ya. Tahun baru, nggak boleh ke orang mati. Saya loh pendeta di Surabaya. Saya ingat kok paling sedikit tahun baru 2 kali saya kadiasa. Kenapa? Orangnya mati. Terus siapa yang pelayanan Pak? Kalau nggak saya Pak. Dan buktinya saya nggak tambah kurus kan? Tambah sehat kan? Dan Tuhan berkati kan? Nggak masalah, nggak usah takut. Banyak orang-orang seperti itu. Caranya apa? Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari apa? Perhatikan kata baik-baik. Jalan merampas, kata merampas itu punya bukan pengertian, Pak kita main kasar, pokoknya sikat bleh, bukan gitu. Ini bicara waktu. Pak, Bapak pernah dijambret Pak? Pernah? Wih, kok tahu saya ya? Orangnya jambret itu Bapak, permisi ya, jambretnya itu, Pak saya mau jambret ya. Atau langsung bus hilang gitu. Kenapa? Karena bicara lagi waktu dan kesempatan. Amin. Jadi kita melihat, tidak usah jauh-jauh dulu, orang sekitar kita. Kita perlu menjangkau mereka. Yang terakhir,
kepada yang lain juga. Tapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakai mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Saudara-saudara, saya perlu jelaskan ini. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang lain. Ada orang-orang yang tidak percaya, yang hidupnya masih berkelimpangan dosa. Kita bukan takut kepada dia. Kata takut di sini adalah engkau tahu bahwa kalau engkau nolong mereka, bisa aja engkau terpengaruh. Setuju enggak? Kata takut di sini dalam terjemahan lain, engkau menolong mereka tapi tetaplah engkau hormat dan takut akan Tuhan. Maksudnya begini, engkau tahu bahwa dosa itu bahaya. Tapi namanya engkau nolong dia, bisa-bisa engkau bukan nolong dia, malah engkau ikut-ikut dia. Bapak mahasiswa saya dulu, wah idealisnya luar biasa. Datang ke Surabaya, mereka weekend harus pelayanan keluar. Mau pelayanan apa? Saya mau pelayanan di Doli, Pak. Tahu Doli? Doli itu tempat pelacuran terbesar di Asia Tenggara katanya dulu. Mau melayani di sana, iya di Doli banyak gereja, banyak itu. Saya bilang, Dek, kamu itu anak polos. Maaf ya, namanya KFC aja masih tidak bisa belakan sama McDonald. Pokoknya ayam semua dikanggel KFC. Padahal itu bukan, itu merek lain. Kamu jangan ngerti. Kamu dirayu sama halo, dilus-lus gini. Lupa kamu sama firman Tuhan kamu. Bisa-bisa kamu jadi peliharanya wanita-wanita gitu. Kamu belum siap. Lah ini loh teman-teman. Artinya ada bahaya. Kenapa poin kedua tadi? Pelihara dirimu. Bangunlah diri. Kita harus kuat dulu supaya kita nggak terpengaruh. Kita harus kuat dulu supaya kita bisa mengatasi masalah ini. Jelas? Jadi kalau engkau mau nolong orang itu gampangnya gini loh. Ada orang tenggelam. Kalau engkau bukan jago renang. Nggak belajar caranya selamatkan orang. Jangan sekali engkau nolong dia. Bisa-bisa engkau mati sendiri. Badan saya gede atau kecil? Gede. Bapak kecilan ya. Saya tenggelam misalnya di laut dalam, Pak. Bapak nolong saya. Bapak pernah amatir atau profesional, Pak? Amatir. Kira-kira bisa nolong saya enggak? Enggak hati-hati, enggak ngerti. Tangan saya namanya tenggelam gini, tok. Tangan saya segede gini, puk, pingsan lu, mati lu. Tapi orang yang ngerti pasti ditunggu dulu Pak Effendi sampai lemes, ditarik di belakang. Betul enggak? Itu loh. Jadi kita belajar. Tapi kita nggak boleh. Bencilah pakaian mereka yang dicemari oleh keinginan dosa. Artinya apa saudara-saudara? Kita nggak boleh benci orangnya. Tapi perbuatannya kita benci. Amin. Ya saya tahu banyak sudah lihat jam, waktunya mau habis. Mari kita habiskan. Dik, terakhir Dik. Pasti tak jamin ini terakhir. Tolong Dik. Oke. Saudara-saudara, kita siap menghadapi akhir zaman dengan melakukan hal penting. Satu, ingatlah selalu akan firman Tuhan. Kenapa? Itu kita akan melihat bagaimana cara hidup dunia. Dan gak usah kaget. Itu sudah dijelaskan. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus berbeda dengan mereka. Yang kedua, iman yang semakin bertumbuh dengan benar. Artinya engkau dan saya, dengan situasi yang semakin berat ini justru kita harus bangun diri kita, semakin berdoa, pelihara diri kita karena kita tahu waktunya Tuhan semakin dekat. Yang terakhir, orang-orang sekitar kita tetap harus jadi berkat nolong mereka. Saudara-saudara, kalau saya baca firman itu selalu saya nggak lihat sepotong-sepotong saja. Setelah kita bahas satu poin, kita mulai melihat dari atas. Seperti orang naik drone. Kalau engkau lihat Sanur, Pantai Karang cuma kelihatan joglonya dok. Begitu engkau tarik, kelihatan lautnya warnanya beda. Gradasi lautnya beda. Semakin kau tinggi, engkau akan melihat villa-villa, kolam-kolam segala macam. Betul nggak? Sama. Kalau kita melihat ini, apa yang harus kita lakukan? Kita akan melihat bahwa situasi ini, akhir zaman, memang kita dalam posisi menjelang akhir zaman. Apa yang harus kita lakukan? Ingat, hidup kita harus kita jaga. Harus sesuai dengan firman. Apa cukup? Oh enggak. Tantangan semakin berat, situasi semakin berat. Engkau dan saya harus membangun. Bangun terus. Bukan hanya bangun, doa, tekun. Melihat, oh situasi enggak enak. Bagaimana dengan saya? Saya harus berupaya. Yang ketiga kita melihat, oh sedang saya membangun diri saya, menyelamatkan diri saya, mempersiapkan diri saya. Oh kasihan ya orang-orang lain juga. Itu loh firman Tuhan pagi hari ini.
Jadi kita siap menghadapi akhir zaman dengan 3I. Ingatlah firman Tuhan, iman yang semakin bertumbuh dan ingin berbelas kasih kepada orang. Tuhan Yesus memberkati. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami semua terbatas. Hamba-Mu pun banyak keterbatasan dan mungkin ada kesalahan ucap atau kesalahan menjelaskan. Tapi hamba-Mu percaya dan memohon belas kasih hikmat daripada Roh Kudus. Sehingga apa yang Tuhan mau boleh disampaikan, dimengerti dengan benar. Hanya semata-mata bagi kemuliaan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan. Mari saudara kita bangkit berdiri sama-sama. Yesus yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saudaraku, tadi waktu Pak Effendi nyampaikan firman Tuhan, lagu ini saudaraku yang Tuhan taruh dalam hati kita. Kita tahu bahwa akhir zaman pasti akan terjadi. Tapi ingat saudaraku, kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, tetap percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan bagiannya untuk setia, meluputkan kita dan memberkati kita. Amin saudara. Mari kita angkat pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Katakan sama-sama. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Katakan haleluya. Mari angkat tanganmu bagi Tuhan. Katakan haleluya. Saya mau cinta Yesus. Cinta Yesus Sampai selama-lamanya Tuhan. Kami mengasihi-Mu dengan segenap hati kami. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kurala Mari saudara berdoa di dalam hatimu.
Mari berdoa dan menyembah kepada Tuhan. Mari buatlah komitmen yang baru di tahun ini, untuk engkau makin sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Semua firman Tuhan sudah katakan, berubahlah melalui pembaharuan budimu, sehingga engkau mengerti akan kehendak Tuhan. Mari berdoalah, minta ampun di hadapan Tuhan. Biarlah kiranya engkau disucikan dan dikuduskan oleh karena kuasa darah Yesus pengampunan. 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jikalau engkau mengaku dosamu, ia setia dan adil dan ia akan mengampuni setiap dosa-dosamu. Sebab waktunya sudah singkat, tapi biarlah firman Tuhan semakin nyata dalam hidupmu. Engkau dibuat Tuhan makin mengasihi firman. Engkau dibuat Tuhan makin mengasihi Dia. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari-hari ini Engkau terus mengurapi kami dengan Roh-Mu yang kudus Bapa. Biarlah hari-hari ini Roh-Mu yang kudus mengurapi setiap kami. Pengurapan-Mu memampukan kami untuk kami terus hidup dalam kekudusan. Kami bersiap untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Effendi yang sudah menjadi berkat bagi kami. Dan biarlah Bapak Engkau terus urapi hamba, terus pakai dia sebagai dosen untuk mengajar banyak murid. Dan terus berkat ilahi, hikmat ilahi Kau nyatakan atas hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, sertakan tanda-tanda ajaib dalam pelayanannya. Sehingga Pak Effendi dan keluarga makin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan hari ini kami juga siap untuk memberikan persembahan kami. Biarlah kami mengasihi-Mu Tuhan. Kalau kami boleh beribadah sampai hari ini, kami tahu itu adalah satu kesempatan untuk kami mengenal Engkau lebih lagi, mengenal Engkau lebih dalam lagi. Dan biarlah hari ini ketika kami akan memberi, biarlah kiranya Kau berkati kami, pekerjaan keluarga kami, anak-anak kami. Biarlah semua yang kami lakukan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap untuk memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita katakan, amin.